Iya, siap-siap bela negara ya, masih di Landstalk siang ini, dan kita tadi membahas bahwa kemudian pertanyaan kembali lagi Pak Hasim, pentingkah, sudah mendesakkah bahwa ini harus dilakukan 19 Oktober loh? Saya kira belum ya. Jadi Belum atau tidak, Pak? atau bahkan tidak ada situasi yang situasi apa yang mau dihadapi. Jadi konteks apa yang mengharuskan? Apakah misalnya konteks karena ada kebakaran asap misalnya, kemudian mau dibentuk bela negara. Dulu saja orang yang ketika ada clash ya dengan negara tetangga dan sebagainya, beberapa peristiwa ambalat, itu pemerintah tidak memunculkan wacana mengenai bela negara. Bela negara itu muncul dari wacana publik. Tetapi konsepnya bela negara sebagai apa ya? Rasa kebanggaannya terusik, rasa nasionalisme terusik. Patriotisme. Tapi bukan seperti komponen cadangan gitu. Iya, Pak Hasim, kalau tujuannya untuk ini pencurian ikan, illegal logging, jadi pemberantasan narkoba, itu kan berarti Ya, di usia-usia produktif bisa diturut. Itu justru itulah yang sebenarnya menjadi salah satu program dari Kementerian Pertahanan, ya, bahwa perang yang nyata yang harus dilakukan oleh Menteri Pertahanan adalah termasuk menjadi cyber, ya kan, memerangi perang cyber, kemudian terorisme, ya kan, kemudian daerah perbatasan, ya kan, justru inilah yang perlu menjadi prioritas. Kata Pak Rianisa, Pak Syarif, jangan kemudian kita mengatasi masalah satu hari sebelum masalah itu terjadi. Kebetulan kalau menyangkut masalah bela negara tadi katakan terjadi perang terbuka antar negara, itu sebenarnya kemungkinannya kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Kalau toh terjadi ada, maka yang berbicara bukan pasukan bela negara, tetapi teknologi. Oh, teknologi. Ya kan? Teknologi dalam sekejap aja itu Singapura bisa habis oleh teknologi, ya kan, tidak dalam bentuk harian atau jadi anggaran itu mingguan. seharusnya lebih kepada membeli teknologi ya, seperti itu. Justru itulah alutsista yang menjadi prioritas dan sudah disetujui oleh pemerintah maupun DPR, minimum essential force yang harus dipenuhi itu pun juga belum terrealisir secara Tapi kalau peralatan canggih kemudian sumber daya manusianya tidak mencukupi, itu gimana? bagian daripada peningkatan profesionalisme daripada prajurit. Kemudian kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Itu merupakan paket. Dan itu belum dilakukan sekarang seperti itu. Belum maksimal karena anggaran sangat terbatas. Nah, dengan program prioritas yang ada saja masih belum dipenuhi, apalagi program-program yang belum dibuat suatu sistem dan undang-undang yang memayungi secara jelas. Ya udahlah, yang utama aja dulu, ya kan? Kalau pernyataan Pak Syarif udah begini, saya nggak berani nanya sama Pak Hasim ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian kalau bela negara ini dilakukan, kan ada banyak bahaya yang kemudian harus dihadapi. Misalnya ada banyak orang yang memiliki senjata, ada banyak orang yang kemudian memiliki kemampuan militer. Nanti misalnya dilakukan seperti apa ini Pak Hasim? Dan satu lagi Pak Hasim, kalau kita lihat di perguruan tinggi yang resimen mahasiswa Menwa itu kan kalau udah di perguruan tinggi, saya ingat zaman universitas dulu, zaman kuliah dulu, mereka kan udah semena-mena aja gitu, udah seenaknya gitu, udah seolah seperti militer begitu. Ya, ini memang makanya saya dari awal selain dari segi konsep tujuannya harus jelas. Jadi akan difungsikan untuk fungsi-fungsi apa. Nah, kalau fungsi-fungsi yang seperti itu bukan Kementerian Pertahanan yang melakukan. Siapa seharusnya? Pemerintah. Fungsi pemerintah, tapi tidak di bawah Kementerian Pertahanan. Karena sekarang rujukannya apa? Ini situasi damai. Militer itu sudah dipatok oleh Undang-Undang Dasar tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam situasi damai. Tapi negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika, mereka damai Pak kemudian. Maksudnya dalam situasi clash, ada pertikaian, itu pun harus mereka tidak boleh masuk. Tetapi mereka kemudian disuruh untuk membuat sebuah paramiliter, orang-orang yang diberi bungkus bela negara, lalu untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau ada orang yang rusuh supaya tidak rusuh, itu kan tugas polisi. Keamanan dan ketertiban. Lalu pertanyaannya, ini mau diarahkan kemana ini orang ini? Polisinya nanti mau jadi apa gitu ya? Jangan nanti sampai ini ngambil perannya Kesbangpol, sebagian ngambil perannya kepolisian, lalu mau diarahkan kemana? Nah, yang benar di dalam konsep undang-undang itu adalah komponen cadangan. Komponen cadangan itu betul-betul difungsikan untuk membackup komponen utama. Komponen utama kita matra darat, matra laut, matra udara. Tapi dalam situasi perang,
Jadi mereka dilatih militer, tapi dilatihnya itu untuk pendidikan dasar militer dan sebagian nanti kalau mereka voluntary ya, mau ke atas, menengah, itu bisa belajar core kompeten militer secara teknisnya seperti apa. Tapi mereka difungsikan hanya dalam situasi-situasi tertentu. Dan itu harus keputusan presiden. Memobilisasi orang ini dan sebagainya. Nah sekarang kalau kemudian Kementerian Pertahanan itu akan melatih orang, dilatih tentang Pancasila, dilatih tentang Undang-Undang Dasar 45. Ini pembinaan teritorial masa Orde Baru. Akan berlaku lagi pada situasi sekarang. Dan ini yang dulu kita koreksi pada masa reformasi. Agar militer tidak memiliki peran seperti itu tanpa kebijakan politik. Pak Hashim, tapi ini Menhan serius loh. Kalau tidak mau angkat kaki dari negeri ini, jangan tinggal di sini. Iya, tapi begini. Di dalam konteks hubungan sipil militer, di dalam konteks hubungan sipil militer era demokrasi, militer itu tidak boleh membuat kebijakan sendiri tanpa ada kebijakan dari otoritas sipil. Jadi yang memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan itu adalah presiden dengan DPR. Jangan-jangan Pak Hasim ini kebijakan tidak Anda setujui atau pendapat Anda tidak setuju dari tadi karena memang kita takut kepada militer. 32 tahun kita berada di bawah. Bukan begitu. Jadi konsepnya harus jelas. Supaya ada kepastian bagi setiap warga negara siapa yang berhak ikut itu, kriterianya seperti apa, kemudian mau difungsikan seperti apa, dia di bawah koordinasi siapa. Nah ini kalau aturannya itu kan jelas, amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 tentang pertahanan negara, pasal 5 ayat 1, kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pertahanan negara, kemudian Undang-Undang 32 2004 Undang-Undang TNI, itu adalah mengatur ini. Kenapa perlu Mbak ini diatur? Karena di dalam situasi damai, militer saja itu hanya punya namanya peran militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang, atau yang kalau di dalam konteks internasional seringkali disebut sebagai peacekeeping operation, itu ada dasarnya. Tapi orang ini yang diberi ini apa undang-undangnya? Kenapa mereka kemudian dilatih oleh militer untuk melakukan tugas sesuatu, misalnya nanti difungsikan misalnya di perbatasan segala macam. Ini bukan tugas tentara untuk melakukan itu, pembinaan itu. Jadi harus clear dari segi konsep, dari segi peraturan perundang-undangannya. Supaya nanti ketika terjadi sesuatu di bawah, ini melanggar mana ini? Melanggar apa? Nah, kalau kemudian semua orang harus wajib ikut bela negara, wajib betul, kewajiban itu ada. Tetapi juga ada hak. Dan di masuk dalam dalam undang-undang itu ada hak dan ada wajib. Dan gitu. itu masuknya dalam pendidikan kewarganegaraan seperti kita diajarin dari dulu kelas 1 SD. Tapi bukan dalam pengertian nanti kalau mereka cuma dilatih baris berbaris, dilatih Pancasila itu seperti ini, itu bukan tugas militer untuk melakukan fungsi doktrinasi atau pembinaan teritorial. Kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dulu itu konsepnya, dulu itu pembinaan teritorial itu diserahkan ke militer di masa Orde Baru. Di masa reformasi itu dipindah ke pemerintah daerah sebagai salah satu fungsi pemerintah daerah. Nah harusnya yang melakukan itu ini. Coba kita lihat juga di undang-undang tentang penanggulangan konflik. Itu jelas nggak ada. Ini perbantuan semuanya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam situasi damai, tentara itu harus perbantuan. Dia tidak punya peran utama di situ. Baik, Pak Hasim, tahan sebentar, kita akan mendengar pendapat atau pertanyaan dari penelpon. Ada Pak Herman di Sulawesi Barat. Selamat siang, Pak Herman, silakan. Terputus ya. Kita masih menunggu dan saya mau bertanya ke Pak Syarif. Ini akhirnya pertanyaannya ambisi atau urgensi, Pak? Saya pikir ambisi. Masih banyak program-program prioritas yang belum maksimal yang harusnya dilakukan dan memiliki backup anggaran yang sudah jelas dan tepat dan transparan. Kesemuanya ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi apa dong yang harus dilakukan oleh Komisi 1 terkait hal ini, Pak? Ya kita akan lakukan sesuai dengan fungsi kami sebagai check and balance. Kami ingin pertanyakan apa konsepnya, apa dasarnya. Kapan, Pak? Ya dalam waktu singkat tentunya karena ini masalahnya berkembang. Begitu cepat ya tentu akan kami agendakan. Dan ini tidak akan membuat gaduh kan? Ya tergantung. Saya khawatirnya kok kita begini ya Pak. Begitu. Kalau Bapak memanggil Menteri Pertahanan begitu ya, sebelum tanggal 19, sementara tanggal 19 Presiden sudah melaunching program yang tadi, bela negara, dan sudah merekrut 450.000
450.000 orang ini. Terus mereka mau diapain begitu kan? Ya tentu ada suatu sistem mekanisme bagaimana kalau tidak terjadi suatu kesepakatan antara pemerintah dan legislatif, dan kita sekali lagi katakan banyak opsi-opsi yang kami akan lakukan dalam menjalankan salah satunya Pak? action check and balance itu. Satu-satunya kalau memang jelas ini melanggar undang-undang misalkan, tidak ada payung yang bisa memayungi kebijakan ini, ataukah dapat kita asumsikan bahwa ini melanggar undang-undang, ya tentu akan hak DPR itu untuk melakukan suatu opsi selanjutnya yang betul-betul sesuai dengan undang-undang yang kami miliki. Antara lain kami akan mempertanyakan kebijakan ini kepada Presiden melalui hak bertanya, bisa melalui hak interpelasi, bisa juga dengan hak angket. Baik. Yang penting sekarang ibu-ibu di rumah nggak perlu khawatir dulu ya Pak. Tidak Anaknya akan dipanggil tiba-tiba dapat surat untuk ikut bela negara. Lagi-lagi saya katakan konsep ini bagus, tapi bukan menjadi prioritas. Karena apa? Masih banyak prosedur dan sistem yang harus dibenahi dulu. Kita lanjutkan dialog langsung kita hari ini usai jeda berikut.